إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في العلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berbekal dalam kehidupan dunia yang fana ini dan ketakwaan kepadanya. Karena sungguhnya ketika kita akan kembali kepada Allah, tidak ada hal yang lebih penting untuk menjadi bekal bagi kehidupan kita setelah kehidupan dunia, kecuali itu semua adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itulah yang menjadikan pembatas antara diri kita dengan maksiat. Ketakwaan itulah yang memberikan dan menjadi sebab kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, memberikan kabar kepada kita semua bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan beberapa kesuksesan, beberapa keberuntungan, kenikmatan, beberapa keberhasilan di surga. Dan telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ayat itu sampai ayat terakhir dari surah An-Naba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya orang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan yang agung lagi besar di akhirat kelak ketika ia masuk ke dalam surganya? Karena sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selama di dunia adalah orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ia menjaga dirinya agar supaya ia tidak melanggar syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas hambanya, baik menjalankan perintahnya ataupun menjauhi setiap perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Kehidupan dunia ini, wahai para jamaah sekalian, merupakan penjara bagi seorang mukmin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kufar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mensifati dunia ini sebagai penjara? Karena sungguhnya di dalam dunia ini orang mukmin tidak bisa bebas untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Saat ini di dunia Allah uji kita dengan adanya syariat Islam, syariat yang membatasi hawa nafsu kita, keinginan kita, nafsu-nafsu kita yang menuju kepada keburukan. Perkara-perkara yang diharamkan dan disukai oleh nafsu kita diharamkan oleh Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama mengatakan kehidupan dunia adalah cobaan bagi orang-orang yang bertakwa dan merupakan sebuah kenikmatan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah jika seandainya ketika kita hidup di dunia bahwasannya kita menganggap bahwasannya dunia ini merupakan kenikmatan hakiki, padahal tidak ada kenikmatan hakiki di dunia. Segala hal yang kita miliki berupa kenikmatan
hakikatnya akan menjadi beban, memberikan sebuah beban yang bisa menambah beban-beban berikutnya. Ketika seorang belum memiliki kendaraan contohnya, maka ia berkhayal untuk memiliki kendaraan. Ia memandang bahwasanya orang yang memiliki kendaraan akan terasa nikmat dalam perjalanan-perjalanan safarnya. Akan tetapi realitanya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan dunianya dan Allah telah memberikan kendaraan kepadanya, maka hakikatnya kendaraan yang Allah berikan tersebut ketika di dunia tetap akan menjadi cobaan dan ujian baginya. Dari kendaraan tersebut ia harus menambah beban pengeluarannya, menambah beban kehidupannya. Itulah dunia. Apa yang belum kita miliki akan terlihat indah, dan ketika dimiliki akan terlihat biasa saja, bahkan terkadang menjadi beban dalam kehidupan kita. Berbeda dengan orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunianya. Orientasi hidupnya bukanlah orientasi duniawi. Orientasi kehidupannya adalah akhirat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang dagangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, yang mana tidak ada orang yang memiliki orientasi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perdagangkan kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan demikian, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah bahwasannya dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah, ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah adalah surga. Surga tidak bisa ditebus dengan kelalaian. Surga tidak bisa ditebus dengan kekufuran. Surga tidak bisa ditebus dengan hal yang ada di duniawi ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah surga kepada orang-orang yang di dalam hatinya dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan, ketawaduan, ketenangan, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kehidupan para nabi dan rasul. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kehidupan duniawi kepada mereka? Memang ada di antara para nabi dan rasul yang mereka hidup di atas kemewahan sesuai dengan rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Seperti halnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihi salam. Akan tetapi mereka berdua tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin Allah luaskan rezekinya, semakin ia mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada pula para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dan kehidupan kesempitan hidup di dunia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau menjadi sosok yang kaya, terkadang pula dalam kehidupan beliau menjadi sosok yang miskin. Akan tetapi mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa kehidupannya? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengatasi masalah kehidupannya sangat luar biasa, sehingga kehidupan dunia beliau sangat berbahagia dan berkualitas, lebih daripada orang-orang yang Allah titipkan harta semata-mata disebabkan karena ia hidup di dunia. Maka lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi hatinya dengan ketakwaan. Lihatlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang disifati oleh para ulama bahwasanya mereka adalah orang paling ringan hidupnya, orang yang paling mudah urusannya, tidak ruwet. Bagaimana dengan kita? Segala urusan kita seolah-olah menjadi urusan yang sulit, menjadi urusan yang susah, menjadi urusan yang ruwet. Mengapa demikian? Karena tidak ada dalam hati kita ketakwaan kecuali sedikit. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyediakan jalan keluar dari semua permasalahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya permasalahan hidup kita tidak ada kuncinya di dunia ini. Yang ada kunci dari semua keruwetan hidup kita ini, permasalahan hidup kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki dari jalan-jalan yang ia tidak pernah menyangkanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika ia telah bertakwa kepada Allah, ketika ia telah berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Apa kata Allah? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan dirinya.
Allah yang akan membantu semua perkaranya. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dunia akhiratnya. Niscaya Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik dalam kehidupan duniawi dan akhrawinya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merasakan itu semua. Sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlawanan yang begitu besar dari manusia, penolakan dakwah beliau di mana-mana. Bagaimana keluarga beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak makan selama 3 bulan. Tidak ada makanan yang akan dimakan kecuali sedikit, dan itu berlangsung selama 3 kali pergantian bulan purnama, yaitu 3 bulan. Akan tetapi Nabi SAW begitu luar biasa bahagianya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 97, 98, 99, apa kata Allah? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh wahai Muhammad, kami mengetahui bahwasannya hatimu sempit disebabkan karena ucapan-ucapan manusia atas dakwahmu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka wahai Muhammad, jangan kau gubris ucapan mereka, maka jadilah engkau termasuk orang yang bertasbih kepada Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala, sebutlah nama Allah ketika engkau merasakan gundah gulana. Wa kum minas sajidin. Jadilah engkau orang yang senantiasa sholat, menghantarkan semua permasalahanmu kepada Allah dengan mendirikan sholat. Perbanyaklah sholat wajib ataupun sunnah. Yang wajib kerjakan, yang sunnah sebagai tambahan, sebagai bentuk interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Senantiasalah engkau wahai Muhammad untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ruang lingkup kehidupanmu sampai datang kematian kepada dirimu. Artinya apa? Selama Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka selama itu pula lah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merasakan kebahagiaan. Selama jasad dikandung badan, roh dikandung badan, ketahuilah bahwasanya kewajiban kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa, beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan khutbah yang pertama tadi, telah kita ketahui bersama bahwasannya kehidupan dunia yang fana ini penuh dengan ujian dan cobaan yang akan senantiasa dapat mengurangi kadar keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kehidupan yang di dunia ini semua kecuali semuanya merupakan kehidupan yang hina. Maka alangkah baiknya bagi seorang muslim untuk senantiasa mengaplikasikan ketakwaan ini dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah wahai ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketakwaan tidak sekedar berbicara di lisan saja, akan tetapi diwujudkan dengan perbuatan anggota badan, tertancap dalam hati sanubari dengan kuat, tersirami dengan iman, tumbuhan keimanan tersebut menjadi subur, tersirami dengan ilmu. Hati yang menjadi tanah tempat tumbuhnya iman akan menjadi hati yang subur, sehingga ia mudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah diri kita dan kehidupan kita. Apabila kita menginginkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, maka bertakwalah kepada Allah, laksanakanlah setiap kewajiban dan jauhkanlah diri kita dari semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kebenaran
senantiasa melakukan dan mengamalkannya. Ketika mengetahui keburukan, senantiasa berusaha untuk menjauhkan diri darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, memberikan kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia dan akhirat kita semua, menjadikan kita memiliki akhir kehidupan yang baik yaitu husnul khatimah, memberikan kehidupan yang baik di akhirat sana, dimudahkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa yaqdi al hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da din ya qawi ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.